Indonesia itu kaya, bukan cuma kaya budaya atau wisata, tapi juga sumber daya alam. Kita punya hutan yang luas, tambang emas, minyak bumi, gas alam, dan tanah yang subur. Tapi kenapa banyak rakyat masih susah? Kenapa jalan rusak, pendidikan mahal, dan harga kebutuhan pokok terus naik? Apakah kita benar-benar mengelola kekayaan ini dengan baik? Atau ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam? Jika negara ini ibarat rumah, kita memiliki perabotan mahal, dapur penuh makanan, dan garasi dengan mobil mewah. Tapi anehnya, penghuni rumah ini tetap kelaparan dan hidup dalam kesulitan. Apakah karena kita boros, atau ada tangan-tangan tak terlihat yang mengambil lebih banyak dari yang seharusnya? Korupsi sudah seperti penyakit kronis, menghambat kemajuan negara, dan membuat rakyatnya berjalan di tempat. Bayangkan, kita punya sumber daya alam yang bisa menyejahterakan, tapi yang menikmati hanya segelintir orang. Lalu bagaimana semua ini bisa terjadi? Korupsi bukan sekedar kesalahan individu, tapi sudah menjadi bagian dari sistem. Bahkan kalau ada lomba negara paling kreatif dalam korupsi anggaran, mungkin kita sudah dapat medali emas berkali-kali. Kalau korupsi ini olahraga olimpiade, Indonesia pasti selalu lolos ke babak final. Tapi apakah ini warisan dari masa lalu? Atau sudah menjadi budaya yang sulit dihapus? Jika benar korupsi telah mendarah daging, apakah ini berarti kita tak punya harapan untuk berubah? Atau justru ini alasan kenapa kita harus segera bertindak? Sejak zaman kerajaan, pejabat sering meminta upeti berlebihan. Pajak yang seharusnya untuk rakyat malah jadi koleksi perhiasan penguasa. Bahkan dalam beberapa kerajaan, pejabat yang pintar memanipulasi pajak dianggap sebagai orang cerdas. Mungkin kalau ada influencer zaman dulu, mereka bakal bikin tips and trick cara mengakali pajak, lengkap dengan kursus online berjudul Menjadi Pejabat Sukses dalam 30 Hari. Namun, jangan salah sangka, korupsi di era VOC bukan hanya soal uang. Jabatan pun bisa dibeli dengan loyalitas atau suap kepada pejabat yang lebih tinggi. Dalam sistem yang serba transaksional ini, siapapun yang memiliki sumber daya lebih, baik itu uang, koneksi, atau informasi, bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Beberapa pejabat lokal yang awalnya hanya pengumpul pajak biasa, bisa naik jabatan asalkan tahu caranya bermain cantik. Mereka yang mampu memberikan keuntungan bagi pejabat yang lebih tinggi akan mendapat posisi yang lebih nyaman. Sementara yang jujur dan bekerja keras tanpa jatah hanya akan menjadi penonton yang terpinggirkan, mirip pemain cadangan di Liga Sepak Bola Amatir. Parahnya lagi, VOC lebih sibuk mencatat laporan korupsi dibanding laporan keuntungan dagang. Mungkin kalau zaman itu sudah ada Excel, mereka bakal punya file spreadsheet khusus berjudul Laporan Keuangan, Realitas versus Fantasi. Dan kalau mereka punya PowerPoint, pasti isinya lebih banyak grafik merah daripada laba. VOC sendiri akhirnya bangkrut, bukan hanya karena persaingan dagang, tetapi juga akibat korupsi internal yang semakin merajalela dan menggerogoti keuangan mereka dari dalam. Sejarah ini memberi kita pelajaran bahwa korupsi bukan hanya merusak moral, tetapi juga bisa menghancurkan sebuah sistem yang terlihat kokoh, seperti kapal mewah yang bocor, tapi semua kru malah sibuk berbagi ember untuk menampung airnya. Indonesia merdeka, tapi korupsi tetap ada. Seolah-olah merdeka hanya mengubah siapa yang berkuasa, tetapi tidak mengubah pola korupsi yang sudah mengakar. Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, korupsi semakin terstruktur dan semakin canggih. Dulu mungkin hanya melibatkan segelintir pejabat, sekarang sudah seperti permainan tim yang rapi, mirip regu estafet. Suap berpindah tangan dengan sangat mulus dan efisien. Bahkan ada istilah korupsi berjamaah, di mana satu kasus bisa melibatkan begitu banyak pihak, mirip reuni keluarga besar, tapi yang dikumpulkan bukan kebahagiaan, melainkan duit rakyat. Sebuah proyek bisa dimulai dengan niat baik, tetapi di perjalanan, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah menguap ke kantong pribadi.
Mungkin kalau dana korupsi bisa terlihat dengan mata telanjang, jalannya proyek bakal mirip dengan sulap. Abrakadabra, dananya hilang. Kasus demi kasus terus terjadi, dari tingkat desa hingga ke pemerintahan pusat. Banyak pejabat tertangkap, bahkan ditayangkan secara langsung di televisi. Tapi mengapa korupsi masih terus ada? Apakah hukum kita yang lemah? Atau karena korupsi sudah dianggap sebagai bagian dari biaya politik yang harus dibayar? Mungkin bagi mereka, korupsi itu seperti investasi. Risiko besar, tapi kalau berhasil, untungnya juga besar. Bahkan ada yang berprinsip, kalau bisa korupsi miliaran, kenapa cuma ratusan juta? Korupsi ada di mana-mana, tetapi apakah ini benar-benar budaya yang diwariskan? Atau sebenarnya hanya kesalahan sistem yang dibiarkan terus terjadi? Di satu sisi, ada yang mengatakan bahwa mentalitas masyarakat yang permisif terhadap korupsi membuatnya terus bertahan. Namun, di sisi lain, sistem yang tidak transparan dan minim pengawasan memungkinkan korupsi berkembang tanpa batas. Seperti anak kecil yang dibiarkan makan permen sebelum tidur, kalau nggak dihentikan, lama-lama jadi kebiasaan buruk. Beberapa negara seperti Singapura dan Jepang berhasil menekan korupsi hingga ke titik minimal. Mereka membangun sistem hukum yang tegas, transparan, dan tidak memberi ruang bagi pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Lalu, kenapa kita tidak bisa? Apakah kita memang sudah terlalu terbiasa dengan praktik ini sehingga menganggapnya sebagai hal yang lumrah? Atau karena mereka yang ingin melawan justru terpinggirkan oleh sistem yang lebih kuat? Mungkin bagi mereka yang melawan korupsi, rasanya seperti main game level ekstrim. Banyak tantangan, tapi hadiahnya nggak seberapa. Jika kita melihat lebih dalam, korupsi di Indonesia bukan hanya masalah individu, tetapi sudah menjadi bagian dari struktur politik dan ekonomi. Seorang pejabat yang ingin naik jabatan harus mengeluarkan banyak uang, dan ketika mereka berkuasa, mereka akan berusaha mengembalikan modalnya dengan cara apapun. Akhirnya, praktik ini terus berulang, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Seperti film seri yang enggak ada akhirnya. Setiap musim ada tokoh baru, tapi jalan ceritanya tetap sama. Pada akhirnya, kita punya pilihan, membiarkan atau melawan. Jika kita hanya diam, maka praktik ini akan terus berulang. Jika kita tidak melakukan perubahan, maka kita hanya akan menjadi saksi dari kehancuran sistem yang kita tinggali. Jangan sampai kita hanya jadi korban, lalu besoknya tetap memilih pemimpin yang sama. Kayak mantan yang udah nyakitin, tapi masih dikasih kesempatan kedua. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun sistem yang lebih bersih, tetapi setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan sampai suatu hari nanti, kita harus membayar parkir di depan rumah sendiri. Perubahan memang tidak mudah, tetapi jika kita ingin negara ini maju, maka melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi, melaporkan, dan menolak korupsi adalah langkah awal yang bisa kita lakukan. Kalau kita terus diam, jangan heran kalau nanti ada pajak khusus buat napas. Apakah kita akan tetap diam atau mulai bertindak sekarang? Mungkin kita tidak bisa mengubah semuanya dalam semalam, tetapi langkah kecil bisa menjadi awal dari perubahan besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus membahas fenomena sosial dengan cara yang lebih mendalam.